Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada video ini Ibu masih akan melanjutkan pokok bahasan kita mengenai bidang rata atau bidang ya. Sebagaimana yang Ibu sampaikan pada video bagian yang pertama ya, pada pokok bahasan bidang ada 8 poin yang akan kita pelajari. Yang mana 4 poin yang pertama sudah Ibu jelaskan pada video bagian pertama ya. Nah, kemudian untuk yang poin 4 yang terakhir akan Ibu jelaskan di video ini ya. Yaitu mengenai kedudukan dua buah bidang. Nah, kedudukan dua buah bidang rata ya, atau yang kita sebut saja dengan bidang. Bagaimana sih kedudukan dari dua buah bidang? Itu dibagi menjadi beberapa kemungkinan ya, yaitu 4 kemungkinan. Dimana kalau secara analitik misalnya kita punya bidang H1 ya, yaitu persamaannya A1X tambah B1Y tambah C1Z tambah D1 sama dengan 0, dimana vektor normalnya adalah A1, B1, C1 ya. Kemudian ada bidang yang kedua H2 ya, maka vektor normalnya misalnya N2 kita namakan ya supaya membedakan adalah A2, B2, C2. Ya, ini sudah kita pelajari di bagian 1 ya. Bahwa vektor normal itu bisa kita lihat dari koefisien X, Y, dan Z dari persamaan bidang rata ya, dari persamaan bidang rata yang umum atau linear. Nah, maka kedudukan dua buah bidang ini ada 4 ya. Yang pertama berimpit. Nah, bagaimana secara analitis, secara aljabar kita mengetahui bahwa dua buah bidang itu dia berimpit adalah kita lihat dari perbandingan koefisien dari X, Y, Z dan juga perbandingan dari nilai D-nya. Jika ternyata perbandingan A1 dengan A2 itu sama dengan B1 dan B2, sama juga dengan C1 dan C2, sama dengan D1 dan D2, ya satu nilai tertentu sama, misalnya lambda, maka dua buah bidang itu dia dikatakan berimpit. Nah, ini mungkin mudah ya dipahami. Tinggal kalian cari perbandingannya. Yang kedua sejajar. Nah, ingat mungkin kita belajar materi garis ya. Garis itu bisa berimpit, bisa sejajar. Berimpit dan sejajar itu berbeda ya. Ya, berimpit itu pasti sejajar ya, tapi kalau sejajar belum tentu dia berimpit. Nah, sejajar, nah sehingga ada yang membedakannya antara berimpit dengan sejajar. Kalau berimpit tadi A, B, C, D-nya sama persis perbandingannya. Nah, sedangkan kalau sejajar yang sama itu cuma A, B, dan C-nya. Ya, atau kita katakan vektor normalnya sama. Ya, A, B, C kan vektor normal ya. Namun yang membedakannya adalah nilai D-nya atau nilai konstantanya. Sama dengan garis ya, yang membedakannya kan adalah nilai C-nya. M-nya sama tapi C-nya berbeda. Nah, kalau pada bidang D-nya berbeda. Nah, atau dituliskan seperti ini biasanya karena tadi vektor normalnya ini sama atau sebanding ya. Catatannya ini sama. Kalau yang tadi persis ya, kalau ini sama atau sebanding. Jadi atau dengan ini pernyataannya. Vektor normal N1 sama dengan lambda kali vektor normal bidang yang kedua. Ya, di mana lambdanya ini tidak mungkin sama dengan 0 ya. Pasti dia tidak sama dengan 0. Karena perbandingan ya. Nah, kemudian yang ketiga berpotongan. Nah, berpotongan jika apa? Tentu ya terbayang beda semuanya ya. Nah, namun tidak bisa kita hanya melihat dari bedanya di situ. Nah, yang terlihat biasanya itu adalah dari sudutnya. Nah, kalian bayangkan saja dua buah kertas gitu ya. Oh, jangan buku. Nah, buku itu kan lembaran-lembarannya itu anggap seperti bidang, ya kan ya? Nah, antara lembaran yang satu dengan lembaran yang lain kan, kalau kita angkat itu akan membentuk sudut ya. Begitu juga dengan bidang ya, bidang yang berpotongan. Maka akan terbentuk sudut. Nah, jadi untuk memeriksa apakah dua buah bidang ya yang diketahui persamaannya ini berpotongan atau tidak,
kita cek apakah dia membentuk suatu sudut dan berapa besar sudutnya. Yaitu pakai formula ini. Ini juga mungkin kalian pelajari di aljabar linear elementer ya. Mencari sudut, besar sudut dari perpotongan dua buah bidang ya. Kita langsung saja ke sini. Jadi ini operasi dot ya kalau di dalam aljabar linear. Jadi A1 dot A2 tambah B1 dot B2 tambah C1 C2. Nah, namun kita nih kan tidak di vektor ya, dot cross kita taunya kali ya, dikali lah pokoknya. Per akar dari A1 kuadrat tambah B1 kuadrat tambah C1 kuadrat kali A2 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah C2 kuadrat. Tuh, ini kemungkinan yang ketiga berpotongan. Berimpit sejajar berpotongan. Yang keempat adalah tegak lurus. Nah, tegak lurus ini sebenarnya adalah bagian dari berpotongan. Hanya saja kalau berpotongan kan sudutnya macam-macam, tidak sudut tertentu. Nah, kalau tegak lurus itu terjadi ketika sudutnya ini itu 90 derajat. Ya, sehingga kalau kita masukkan kan ini, jadi asal muasalnya itu dari rumus yang ketiga ini ya, rumus yang ini tuh dari rumus ketiga. Karena kan kalau sudutnya tadi 90 derajat, kita tahu cos 90 derajat apa? Cos 90 derajat kan adalah 0 ya. Jadinya di sininya 0 sama dengan A1 kali A2 tambah B1 kali B2 tambah C1 kali C2 per yang bawahnya ini kan. Nah, ini kali ini kan 0 ya, jadinya tersisa hanya A1 kali A2 tambah B1 kali B2 tambah C1 kali C2 sama dengan 0. Nah, inilah keadaan ketika dua buah bidang berpotongan tegak lurus. Jadi, yang dimaksud tegak lurus di sini adalah berpotongan tegak lurus ya, berpotongan tegak lurus sama kayak garis. Dua buah garis itu tegak lurus, itu sebenarnya maksudnya kan berpotongan tegak lurus gitu. Jadi bisa diperiksa dari hasil kali dua buah vektornya ya, sama dengan 0 atau A1 kali A2 tambah B1 kali B2 tambah C1 kali C2 sama dengan 0 ya, karena di sini kalau dalam vektor berarti dia operasinya operasi dot ya. Nah, gitu ya. Jadi, kalau kita mengingat ini ya, aturan ini, ketentuan-ketentuan ini, maka kita bisa mengidentifikasi jika diketahui dua buah bidang ya persamaannya, kita bisa mengidentifikasi apakah dia berimpit, apakah dia sejajar, apakah dia berpotongan, terus berapa sudutnya ya. Kalau sudutnya 90 derajat berarti hasil kali vektor normanya sama dengan 0. Tuh, tidak akan keluar dari ini ya pertanyaannya. Dan sebaliknya ya, kalau kita dikatakan suatu bidang itu berimpit, nah maka yang ada di kepala kita muncul perbandingan antar vektor normalnya ini. Nah, dan di sini kita juga jadi tahu ya kenapa kita tuh tak penting mengetahui dari persamaan bidang itu, kenapa kita tuh harus bisa ya menentukan berapa vektor normal bidangnya gitu ya. Nah, atau kalau secara geometris seperti ini gambarnya, nih misalnya ada satu bidang ya, bidang K misalnya kuning ya. Nah, maka kalau berimpit dia sama persis. Jadi antara bidang kuning dan bidang hijau dia berimpit. Jadi dia adalah orang yang sama sebenarnya, cuma pewarnaannya atau namanya saja biasanya berbeda. Atau biasanya terlihat dari bentuk vektor normalnya itu adalah kelipatan, ya bisa seperti itu. Ini berimpit ya. Jadi ini dengan ini berimpit. Jadi orang yang sama sebenarnya dengan nama panggilan yang berbeda. Kemudian kalau sejajar berarti dia adalah dua orang yang berbeda namun identik. Nah, ini sejajar. Antara bidang kuning K ya dengan hijau H, itu dia sejajar. Nah, kemudian tadi berpotongan ya. Nah, berpotongan mah tegak lurus juga berpotongan sebenarnya ya, cuma sudutnya ini ya, ini antara sudutnya ini
Ya, tidak 90 derajat kalau hanya berpotongan saja. Berapa saja ya. Nah, jadi antar sudutnya. Sininya misalnya ya. Atau yang ini di sisanya ya. Nah, dan kalau berpotongan antara bidang itu nanti akan menghasilkan garis ya. Nah, bagaimana persamaan garis nanti kita bahas di pokok bahasan garis ya. Bagaimana mencari persamaan garis dari perpotongan dua buah bidang. Nah, begitu juga dengan yang tegak lurus berarti ya, juga akan membentuk garis ya. Nah, namun sudutnya adalah di sini 90 derajat tadi. Jadinya nih seperti ini kemiringannya. Oke, ya, berpotongan dan berpotongan tegak lurus atau biasanya disebut tegak lurus saja. Kemudian sudah ini teorinya ya. Singkat seperti itu. Nah, tinggal biasanya bagaimana cara menerapkannya ya dalam suatu masalah. Nah, ini ada satu contoh ya, yaitu tentukan persamaan bidang rata. Ya, ini masih pembahasannya tentang mencari persamaan bidang rata ya. Namun ini cara mencari pisang kata Ibu. Mencari persamaan bidang ratanya ini bukan dengan 3 titik tadi ya, tapi dengan bantuan bidang lain. Nah, itu yang membedakannya. Kalau pertama tadi dengan 3 titik, kalau ini dengan bantuan bidang lain yang diketahui. Yaitu bidang rata yang mau kita cari tadi, dia melalui titik P, dan dia sejajar bidang rata 2X tambah 3Y tambah 5Z kurang 10 sama dengan 0. Nah, dari sini bagaimana penyelesaiannya? Mungkin dari diketahui ditanya ya. Tadi di video pertama Ibu tidak menuliskan diketahui ditanyanya. Nah, berarti yang diketahui ada bidang H ya. Bidang H ini dia melalui P 1,2, negatif 1. Dan bidang H ini dia sejajar dengan bidang ini. Dengan misalnya kita namai ya, bidang ini yang ini tadi adalah bidang W misalnya. Dengan W-nya 2X tambah 3Y tambah 5Z kurang 10 sama dengan 0 ya. Nah, dan dari W ini juga kita bisa mengetahui apa? Mengetahui vektor arah, vektor normal ya, vektor arah di garis. Vektor normal dari W ini. Atau kita namakan NW deh ya. Nah, yaitu 2,3,5. Salah kurungnya. Nah, seperti ini ya kurungnya. Kurung vektor. Nah, lalu yang ditanya apa? Ditanya siapa H itu? Nah, persamaan H-nya apa? Nah, tinggal kita gunakan yang diketahui tadi. Pertama H-nya melalui P. Nah, kalau ini kan belum bisa kita pakai. Kalau kita mau mencari persamaan bidang, paling penting tuh dulu kita tahu vektor normalnya apa. Berarti kita pakai diketahui yang kedua, yaitu H sejajar W. Ya. Ingat, kalau sejajar berarti tadi perbandingan ini berlaku. Nah, ingat di catatan tadi. N1 dengan N2 ya. Kalau ini misalnya ini NW berarti NH itu sama dengan lambda NW. Nah, gini ya, H dengan W. Nah, yang paling mudah, kan perbandingan ini kan boleh, lambda ini kan asal tidak sama dengan 0 ya. Nah, kita paling mudah tuh ambil aja kan lambdanya 1, ya. Nah, ini udah paling mudah nih, lambdanya 1. Kalau lambdanya 1, maka apa? Maka vektor normal H itu sama dengan vektor normal W. Nah, sehingga NH-nya adalah 2,3,5 karena tadi sejajar. Nah, sehingga sudah dapat NH-nya. Kalau ada vektor normalnya, terus H-nya tadi melalui satu titik ya. Melalui P 1, ini 1,2, negatif 1. Maka untuk mencari H, kita masukkan ke dalam ini ya, cara 1 tadi. X1 tambah B kali
Y kurang Y1 tambah C Z kurang Z1 sama dengan 0 ya. Jadi persamaan ini adalah persamaan H jika diketahui vektor normal dan diketahui satu titik yang dilalui. Sehingga H-nya adalah A-nya tadi apa? 2 ya. X kurang X1-nya ini X1, yang ini Y1-nya, yang ini Z1-nya. Tinggal kita substitusi ke sini. B-nya 3, Y kurang 2. Tambah C-nya 5, Z-nya negatif 1. Ya, sama dengan 0. Berarti H-nya 2X kurang 2 tambah 3Y kurang 6 tambah 5Z ditambah 5 sama dengan 0. Berarti H-nya adalah 2X tambah 3Y tambah 5Z. Ini negatif 2, negatif 6, negatif 8, tambah 5, negatif 3, sama dengan 0. Ya. Sudah kita peroleh persamaan bidang H-nya 2X tambah 3Y tambah 5Z kurang 3 sama dengan 0. Ya. Oke. Mudah ya? Mudah insya Allah. Ya. Ini kalau kasusnya sejajar. Ya. Jadi paling mudah tuh pakai aja lambdanya sama dengan 1. Bu, kalau lambdanya sama dengan setengah boleh? Boleh ya. Jadi lambda ini bilangan real intinya. Yang asalkan tidak sama dengan 0. Nah, tapi kalau ada yang mudah kan ya pakai 1, pakai saja lambdanya sama dengan 1. Oke, kita lanjut. Ya, masih ada contoh lain. Nah, tentukan besar sudut antara X tambah Z tambah Y kurang 1 sama dengan 0 dan X tambah Y kurang 1 sama dengan 0. Ini kalau diminta besar sudut, maka pasti antara bidang ini dan bidang ini berpotongan ya. Tinggal kita tidak tahu apakah dia berpotongannya biasa ataukah berpotongan tegak lurus ya. Kita cek coba ya apakah benar dia berpotongan. Ini misalnya Ibu namakan yang pertama ya, kita pakai diketahui H1 yang pertama tuh namanya. X tambah Z tambah Y kurang 1 sama dengan 0. Oh, atau kita tukar ya, X, Y, Z supaya sesuai dengan bentuk persamaan umum. Antara Y dan Z-nya kita tukar. Ini Y, ini Z. Ya. Maka dari sini apa? N1-nya adalah 1,1,1 ya, H2. H2-nya X tambah Y kurang 1 sama dengan 0. Berarti N2-nya adalah X-nya 1, Y-nya koefisiennya 1, Z-nya 0 ya. Tidak ada berarti 0. Nah, ini jelas tidak berimpit, tidak sejajar ya, karena antara AB yang vektor pertama dengan kedua tidak sama ya, antara ABC-nya perbandingannya tidak sama. Yang ditanya sudut ya, sudut antara H1 dan H2 atau kita namakan misalnya alfa lah ya. Nah, terus kita jawab ya. Dari sini karena sudut saja ininya sudah diketahui, tinggal kita masukkan ya ke dalam rumus tadi cos alfa karena namanya alfa sama dengan perkalian dot tadi A1 A2 tambah B1 B2 tadi rumusnya tambah C1 C2 per jarak. Kalau di aljabar linier jarak ya namanya A kuadrat tambah B, satunya ketinggalan, kuadrat tambah C1 kuadrat dikali A2 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah C2 kuadrat. Ya, tinggal kita substitusikan. Pindah ke sebelah kanan sini ya. Cos alfa sama dengan A-nya tadi apa? 1. 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 0. Bawahnya 1 kuadrat tambah
1 kuadrat tambah 1 kuadrat kali 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Panjangnya akarnya ya. Cos alfanya sama dengan ini apa? 1 tambah 1 2 tambah 0 berarti 2 ya. Yang di dalam akar ini 3 kali 2 6 akar 6 atau cos alfanya sama dengan hemat tempat ya. 2 akar 6 per 6. Atau ini sama dengan apa? 1/3 akar 6. Ya, nah berarti alfanya adalah arkes cos dari 1/3 akar 6. Sudah sampai situ aja. Berarti bukan sudut istimewa ya. Nah, boleh sampai sini saja. Boleh kalian juga cari pakai kalkulator juga boleh ya. Nah, ini bentuk contoh yang kedua ya. Nah, ini menggunakan tadi kedudukan dua buah bidang. Nah, sehingga dari kedudukan dua buah bidang ini aja ya. Berarti kalau yang di video pertama, tadi kita mencari bidang ya. Jadi berarti persamaan bidang yang sudah kita pelajari ya. Di review materinya, persamaan bidang tuh bisa dicari dengan cara pertama, diketahui 3 titik ya. 3 titik pada bidang. Terus 3 titiknya ini dan ya. Dan 3 titiknya ini tidak segaris. Tak segaris atau tidak segaris. Yang kedua, nah ternyata persamaan bidang itu bisa dicari jika diketahui 1 titik pada bidang dan diketahui apa? Vektor normalnya. Nah, nanti vektor normalnya ini bisa dicari dari apa? Bisa dicari dengan bidang sejajar ya, bidang yang sejajar atau bidang berimpit juga bisa ya, bidang yang berimpit tadi dengan yang kita cari. Nah, ini dari sini sampai akhir video ini kita memperoleh ini. Nah, jadi ada dua cara nih sudah mencari persamaan bidang rata. Kalau diketahui 3 titik, atau bisa diketahui 1 titik, tapi dengan syarat kita tahu vektor normalnya apa. Ya. Nah, mungkin ini ya untuk penjelasan mengenai kedudukan dua buah titik. Ya, nanti akan Ibu beri juga soal latihan ya untuk sub pokok materi ini. Kita lanjutkan ke subpokok materi berikutnya, yaitu tentang berkas bidang rata. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.